Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pelajaran matematika kelas 7 semester 1 tentang bilangan bulat bagian 2. Kemarin kita sudah membahas tentang bilangan bulat ya. Untuk pertemuan awal itu materi dasarnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bilangan bulat untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, kemudian operasi perkalian dan pembagian. Sebelumnya kita akan pelajari dulu apa sih itu bilangan bulat ya. Bilangan bulat ini adalah bilangan yang terdiri dari 0, bilangan positif dan bilangan negatif ya. Kalau misalnya dicontohkan seperti ini, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, kemudian negatif 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau misalnya kita gunakan garis bilangan seperti ini, kalau kita gunakan garis bilangan, di sini ada tanda 0, ini 0 tidak positif dan tidak negatif ya. Kemudian bilangan positifnya seperti yang tadi sudah disampaikan, ini garis bilangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya bilangannya negatif, dia akan bergerak ke kiri ya, semakin kecil, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6 dan seterusnya. Ini disebut dengan bilangan bulat. Contohnya insya Allah udah pada tahu semua ya ketika di SD untuk penjumlahan. Nah, kadang-kadang ketika kita menjumlahkan tanda ya, tandanya ini tanda seperti ini kadang-kadang terabaikan ketika kita menjumlahkan. Misalnya gini, ada tanda plus dijumlahkan dengan tanda plus, maka hasilnya positif. Ini bisa semua pasti. Kemudian di sini ada positif ditambah dengan negatif, maka hasilnya bisa positif atau bisa negatif. Kenapa? Nanti kita lihat contohnya. Kemudian di sini ada tanda negatif dengan tanda positif, maka hasilnya bisa positif dan bisa negatif. Kemudian negatif ditambah negatif, maka hasilnya adalah negatif. Contohnya di sini misalnya 4 ditambah dengan 7, hasilnya 11. Anda tahu semua ya, ini cara menjumlahkannya. 7 tambah 4 juga sama, nilainya 11. Jadi di tanda di depannya di sini ada lebih kecil dengan nilai 1, nilai 1 dengan nilai yang kedua itu nilai 1 lebih kecil dari nilai 2 ya. Yang ini juga nilai yang 1 lebih besar dari nilai yang kedua. Maka tetap nilainya akan sama. Nah, sekarang kalau misalnya 4 ditambah negatif 7, tanda negatif ini akan berubah menjadi tanda penjumlahan ini maka akan berubah menjadi negatif. Jadi 4 dikurangi dengan 7, berapa hasilnya? Betul ya, negatif 3. Kemudian 7 ditambah negatif 4. Ini ada tanda negatif ya. Maka di sini hasilnya adalah pengurangan. Jadi 7 dikurangi dengan 4, maka hasilnya adalah 3. Kemudian contoh berikutnya, di sini ada negatif 4 ditambah dengan 7 ya. Maka hasilnya berapa? Jadi kita punya hutang 4 nih ya, ditambah dengan 7, berarti hasilnya betul 3. Kemudian negatif 7 ditambah dengan 4 ya, maka nih hasilnya adalah negatif 3. Kemudian yang terakhir di sini negatif ditambah dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Sini contohnya ya, negatif 4 ditambah dengan negatif 7. Di sini ada tandanya negatif, maka hasilnya adalah negatif. Ini tinggal dijumlahkan. 7 ditambah dengan 4 ditambah dengan 7, maka hasilnya adalah 11. Kemudian yang di bawahnya ketika kita diputar misalnya negatif 7 ditambah dengan negatif 4, maka hasilnya di sini negatif ditambah dengan negatif ya, hasilnya maka negatif. Maka ini dijumlahkan, 7 ditambah 4, maka hasilnya adalah 11. Insya Allah bisa difahami ya. Kemudian ketika kita menggunakan garis bilangan, misalnya contoh seperti ini, Risma mempunyai 2 kue. Ketika lebaran Risma mendapatkan 4 kue lagi. Berapa kue yang dimiliki oleh Risma? Di sini ada garis bilangan, kita coba gunakan ini. Kita tadi punya 2 kue ya. Jadi Risma mempunyai 2 kue. Ketika misalnya 2 kue dari titik 0 di sini, kita berarti melangkah ke angka 2 di sini kalau kita gunakan garis bilangan. Ya. Maaf, gambarnya bengkok. Oke, di sini kita bisa menggunakan garis bilangan di bawah ini memaknai penjumlahan ya, penjumlahan 2 ditambah dengan 4. Jadi dari 1, 2 berarti dia punya 2 kue nih. Kemudian karena Risma memiliki 2 kue, maka dari titik asalnya 0 bergerak ke kanan ya, tadi yang ini
bergerak ke kanan, kemudian mendapatkan 4 kue lagi. Jadi terus bergerak lagi ke kanan sebanyak berapa? Sebanyak 4. Ya. Maka hasilnya berapa? Ini salah ya hasilnya. Berapa hasilnya? Berarti hasilnya adalah 6. Ya, seperti itu. Sama aja dengan 4 ya, 2 ditambah dengan 4 maka hasilnya 6. Tapi kalau kita gunakan pola garis bilangan itu modelnya seperti ini ya. Maka jadi kue yang dimiliki Risma sekarang adalah berjumlah berapa? Jumlahnya adalah 6. Seperti ini. Kemudian untuk pengurangan untuk operasinya di sini ada positif dikurangi positif, maka hasilnya adalah positif atau negatif. Contohnya 4 dikurangi 7 ya, maka hasilnya adalah negatif 3 ya. Kemudian 7 dikurangi 4 maka hasilnya adalah 3. Kemudian di sini positif dikurangi dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Kemudian negatif dikurangi positif, maka hasilnya adalah negatif. Negatif dikurangi negatif, maka hasilnya positif atau negatif. Nah, contohnya sama, misalnya dengan angka yang sama, tapi kita ganti tandanya. 4 yang tadi ini sudah kita gunakan yang ini. 4 dikurangi negatif 7. Tanda ini, tanda negatif dengan negatif ketika ketemu maka hasilnya adalah positif. Jadi 4 ditambah dengan positif 7 hasilnya berarti 11. Sesuai dengan ini ya, kita buktikan. Kemudian 7 dikurangi negatif 4 ya, tandanya juga berubah menjadi positif, jadi sama dengan 11 ya. Negatif 4 dikurangi 7 sama dengan negatif 11 ya. Kemudian negatif 7 dikurangi 4 ya, maka hasilnya adalah 11 ya. Ini negatif di sini. Ini nilainya positif. Kemudian negatif 7 dikurangi negatif 4 dikurangi negatif 7. Tanda ini, tanda negatif dengan negatif ketemu dengan sama-sama negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi berubah 4 ditambah dengan 7 ya. Negatif 4 ditambah dengan 7 hasilnya adalah 3. Di sini berarti hasilnya adalah positif ya. Kemudian negatif 7 ditambah dengan di sini negatif dengan negatif lagi berarti jadi positif. Negatif 4 ditambah 7 berarti hasilnya adalah negatif 3. Nah, ini sudah terbukti dengan contoh yang sudah disampaikan. Insyaallah bisa dipahami ya. Kemudian contoh misalnya soal cerita. Nia memiliki 6 sandal di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memiliki memberikan 2 pasang sandal kepada sepupunya. Berapa pasang sandal yang dimiliki Nia sekarang ya? Nia ya di sini ya. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Bentuk soalnya boleh menggunakan berarti 6, tadi kan punya 6 nih, dikurangi berarti 2 ya. Atau kita menggunakan garis bilangan ya. Jadi bergerak dari titik 0 di sini, titik 0 ke kanan 6 satuan. Berarti 1 2 3 4 5 6. Berarti ini yang dimiliki Nia. Kemudian dia punya 6 nih, dikurangi berapa? Dikurangi dia memberikannya 2 pasang. Berarti dia mundur berbalik ya. Jadi panahnya berbalik ke arah kiri sebanyak 2 satuan. Maka hasilnya berapa? Sisa yang ada berarti berapa ini? Sisanya adalah 4. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi banyak sandal yang dimiliki Nia sekarang adalah 6 dikurangin 2. Jadi hasilnya adalah 4 pasang. Kemudian contoh berikutnya, misalnya seorang penyelam mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi ke kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapa selisih kedalaman pada 2 kondisi tersebut? Coba kita selesaikan. Di sini ada kata kunci, ia turun di kedalaman 5 meter, berarti di bawah permukaan laut. Nah, di bawah permukaan laut berarti dia negatif ya. Jadi negatif 5 mewakili posisi 5 meter di bawah permukaan laut ya. Kemudian tadi menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut, berarti sama-sama negatif. Jadi di sini negatif 2 mewakili
posisi 2 meter di bawah air laut ya. Jadi bilangan negatif 2 lebih besar dari negatif 5. Maka kalau kita misal gunakan bentuk soalnya, berarti negatif 2 dikurangi dengan negatif 5. Negatif dikurangi dengan negatif ketemu dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi negatif 2 ditambah dengan 5, berarti hasilnya adalah 3 ya. Kalau kita gunakan pola bilangan, kita ilustrasikan seperti ini. Permukaan air laut dijadikan titik 0. Ini misalnya ya, titik 0. Tadi kan menyelam nih ya, penyelamnya menyelam, berarti di bawah permukaan laut berarti negatif nih. Mundur ke kiri ya. Berarti negatif 2. Kemudian dia turun lagi di bawah kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Maka dia turun, dia ke sini 1 2 3 4 5. Berarti ini ya. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3 tadi. Itu ya. Bisa dibuktikan ya. Jadi selisih kedalaman penyelam pada kedua kondisi tersebut adalah 3 meter. Kemudian kita belajar sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Contoh soal di sini seperti ini. Tadi udah disampaikan, tapi kita sifat-sifatnya apa saja sih gitu ya. Dari soal yang ada di sini misalnya 9 tambah 2, berapa hasilnya? 11 ya. Kemudian 2 tambah 9, jadi ini nilai pertama lebih kecil dari nilai kedua, tetap nilainya adalah 9, tandanya dia sama-sama positif ya. Kemudian 9 dikurangi 2, hasilnya berapa? Berarti 7 di sini. Nah, kemudian 2 dikurangi 9. Nah, 2 berarti nilai pertama lebih kecil dari nilai kedua, berarti negatif 7. Nah, tandanya dia akan berubah jadi negatif ya. Kemudian 9 ditambah negatif 2. Maka tanda negatif ini berubah menjadi apa? Tanda penjumlahan, karena di sini negatif jadi berubah menjadi negatif, jadi pengurangan. 9 dikurangi 2 berarti sini adalah 7 ya. Kemudian negatif 9 ditambah 2 berarti negatif ditambah 9, hutang 9 gitu ya, untuk memudahkan. Kita punya hutang 9 ditambah dengan 2 berarti negatif 7. Nah, kita coba buktikan di sini. Ada sifat 1 itu adalah komutatif atau kebalikan. Jadi jika A dan B sembarang bilangan bulat, maka berlaku A tambah B, B tambah A. Seperti ini. A tambah B maka hasilnya adalah 11. B tambah A berarti hasilnya adalah 11. Nah, ini adalah yang ini disebut dengan bilangan komutatif ya. Jadi disebut dengan bilangan, jadi kebalikannya. Ini boleh kebalikannya. Apakah berlaku untuk pengurangan sifat komutatif ini? Kita buktikan. Kalau misalnya 9 dikurangi dengan 2, hasilnya adalah 7. Kemudian 2 dikurangi dengan 9, hasilnya adalah negatif 7. Maka ini tidak berlaku, sifat komutatif ini tidak berlaku untuk pengurangan. Jadi hanya berlaku untuk penjumlahan saja. Insya Allah bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua, ini sifat kedua, sifat kedua itu adalah asosiatif atau pengelompokan. Jika A, B dan C sembarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah A ditambah kurung buka B plus C kurung tutup sama dengan kurung buka A ditambah B kurung tutup ditambah dengan C. Maka yang dikerjakan dulu itu adalah tanda kurungnya ya. Yang ini B tambah C dengan A ditambah B. Coba kita buktikan. Misalnya nilai A adalah 100 ya. Kemudian nilai B itu adalah 30. Nilai C itu ada 70. Nah, ketika ini dijumlahkan 100 ditambah di sini ada kurung bukanya 30 tambah 70 ya. Nah, ini dijumlahkan dulu ya tanda kurung ini. Jadi jangan sampai 100 ditambah 30 dulu. Jadi kalau misalnya tandanya sama, nggak apa-apa, kita seperti ini misalnya ya. Tandanya sama. 100 ditambah di sini ada 30 ditambah dengan 70. Jadi kerjakan dulu yang ini. Nah, ini berarti berapa? Ini 100 ya. Berarti 100 ditambah 100 hasilnya 200. Kalau kita kelompokkan lagi yang kedua, misalnya ini 100 ditambah dengan 30 ya, A ditambah B-nya yang dikurung baru ditambah 70, maka hasilnya tetap 100. Berarti pengelompokan berlaku untuk penjumlahan. Kalau misalnya untuk pengurangan berlaku atau tidak, nanti kita buktikan ya. Jadi
Sifat-sifat lain dari bilangan bulat itu adalah penjumlahan bilangan genap ditambah dengan bilangan genap, kemudian penjumlahan bilangan genap ditambah dengan bilangan ganjil, penjumlahan bilangan ganjil ditambah dengan bilangan ganjil. Ini ada contoh. Kita misalnya punya nilai, punya angka, kita menghitung berapa hasilnya dari angka ini ya. Kita ganti dulu biar nggak sama warnanya, kita ganti warna biru. Oke. Di sini ada 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai dengan penjumlahannya 50 ya. 50 angka kita jumlahkan. Kalau misalnya kita menjumlahkannya satu-satu itu akan lama ya. Nah, kita gunakan sifat yang tadi, sifat komutatif dan asosiatif. Kita gunakan sifat tadi kebalikan dan pengelompokan. Kita kelompokkan. Misalnya di sini. Ini kan ada ujungnya ya. Tanda ini 1 ditambah dengan nilai akhir, nilai awal ditambah dengan nilai akhir. Berarti 1 ditambah 50, maka hasilnya berarti 51 yang ini ya. Kemudian 2 ditambah 49, hasilnya berapa? Betul, 49 berarti 51, nilainya juga tetap sama ya. Kemudian 3 ditambah 48, nilainya juga tetap sama 51. Nah, sampai dia ketemu dengan nanti berapa? Terakhirnya berarti 25 ya, angka 25 ya. 25 nanti jumlah paling akhir sekali nanti di sini ada totalnya. Nah, ketika kita ulas seperti ini, jadi nanti ada nilai paling akhir kan nilai jumlahnya 25. 25 nanti dia pengurangan di sini 48 sampai dengan 26. Nah, kalau kita gunakan tadi cara yang tadi ya, kita gunakan sifat komutatif dan asosiatif, nanti akan berulang, nanti tersusunnya seperti ini ya. Kalau misalnya dilanjutkan, nanti akan ada 25 pasang yang jumlahnya 51. Jadi kalau dipasangkan jumlah penjumlahan 51 yang di sini ini ada sebanyak 25, dan ini kalau dikalikan jumlahnya 25 dikali 51, maka hasilnya 1275. Kalau misalnya kita gunakan cara yang tadi berulang seperti ini, atau boleh kita menggunakan seperti ini, misalnya 1 ditambah 2 tambah 3 sampai dengan 48 ditambah 49 ditambah 50. Di sini kita boleh menggunakan 1 ditambah bilangan terakhir dikalikan banyak bilangan dibagi 2. Ya, berarti kan tadi berapa? 1 ditambah bilangan terakhir. Bilangan terakhirnya berapa? 50 ya. 50 berarti 50, 51. 51 banyak bilangan. Banyak bilangannya ada 50, berarti 51 dikali 50. Nah, ini supaya memudahkan, ini kita coret ya. Ini berarti kalau misalnya kita ini kalikan boleh, atau kalau lebih memudahkan nih kita coret 50 dibagi 2 dulu, berarti hasilnya 25 ya. 51 dikali 25 hasilnya sama 1275. Bisa dipahami nih ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah perkalian ya. Ini juga sama, dan ini harus hati-hati ketika menggunakan tanda positif atau negatifnya ketika di perkalian ya. Di sini positif dikalikan positif maka hasilnya adalah positif. Positif dikalikan negatif maka hasilnya adalah negatif. Kemudian negatif dikalikan positif maka hasilnya adalah negatif. Negatif dikalikan negatif adalah hasilnya adalah positif. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang negatif, maka hasilnya negatif di sini, kecuali yang ini. Negatif dikali negatif maka hasilnya adalah positif. Ini contohnya, dan ini pasti udah bisa semua ya, waktu SD juga pernah belajar. Cuman diperhatikan tanda ya, tanda positif atau negatifnya yang harus diperhatikan. Seperti ini misalnya 4 dikalikan negatif 7 maka hasilnya negatif dulu ya. Di sini ada tanda negatif, berarti terus dulu negatifnya baru dikalikan. 4 dikalikan 7 berarti 28. Di sini udah ada tanda negatif. Hal yang sama ketika misalnya di awal nih, di awal tanda negatifnya dikalikan dengan tanda positif 7 misalnya, maka hasilnya adalah negatif ya. Kemudian negatif dikalikan negatif maka hasilnya adalah positif ya. Negatif 4 dikalikan negatif 7 maka hasilnya negatif 28, sama dengan yang bawah yang di sini. Oke, di sini bisa ya insyaallah ya. Kemudian untuk pembagian juga sama. Pembagian berlaku halnya seperti tadi. Ini misalnya perkalian sama ya. Coba kita lihat di sini hasilnya sama ya. Positif dibagi positif maka hasilnya positif ya. Kemudian
positif dibagi negatif maka hasilnya negatif, negatif dibagi positif maka hasilnya adalah negatif, kemudian negatif dibagi negatif maka hasilnya adalah positif. Ini untuk contohnya seperti ini ya. Misalnya 28, negatif 28 dibagi negatif 4, maka tetap di sini tandanya adalah positif. Insyaallah ya, untuk pembagian insyaallah bisa semua. Nah, di sini ada operasi hitung untuk perkalian dan pembagian. Tadi sebelumnya sudah dibahas tentang operasi penjumlahan ya, penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau perkalian itu berlakunya seperti apa? Misalnya komutatif atau tukar posisi atau kebalikan ya. Komutatif contohnya seperti ini, misalnya 2 dikali 3, tadi kan misalnya A dikali B sama dengan B dikali A. Kita buktikan di sini 2 kali 3 sama dengan 3 dikali 2, maka hasilnya berapa? 6 sama dengan 6. Berarti ini berlaku untuk perkalian. Apakah berlaku juga untuk penjumlahan? Kita buktikan dengan angka yang sama ya, supaya nanti terlihat. 2 dibagi 3 sama dengan 3 dibagi 2. Apakah hasilnya sama? 2 dibagi 3, maka hasilnya adalah pecahan ya. Itu sekitar 0,67 ya. Nah, kalau misalnya 3 dibagi 2 itu kan 1,5, maka dia tidak sama angkanya dengan 2 dibagi 3 dan 3 dibagi 2. Berarti ini tidak berlaku untuk pembagian ya. Jadi nggak berlaku. Jadi komutatif ini berlaku hanya untuk perkalian saja ya, jadi tidak berlaku untuk pembagian. Baik, selanjutnya kita masuk ke asosiatif atau pengelompokan bilangan. Pengelompokan bilangan itu sama dengan tadi penjumlahan atau pengurangan ya. Di sini kita kelompokkan dulu nilai A dikali dengan nilai B kurung tutup dikalikan C sama dengan A dikali B kurung buka ya kali B dikali C baru kurung tutup. Jadi kelompokkan dulu nilai yang ini dengan nilai yang ini. Nah, yang kita dahulukan itu adalah yang dikurung dulu ya, yang dikurung dulu kita dahulukan perhitungannya, baru nanti yang selebihnya. Misalnya contoh begini, 3 dikali 2 ini kan dikurung, berarti ini dulu yang kita dahulukan ya. Jadi 3 dikali 2 berarti hasilnya berapa? 6, betul. Baru dikalikan dengan angka 2 yang ini. 2 ini hasilnya adalah 12. Kita buktikan lagi, 3 dikali 2 dikali 2. Nah, ini kita buktikan. Yang ini kita dikalikan dulu, kita kalikan dulu pengelompokan yang ini. Berarti 3 dikalikan 4, hasilnya sama. Jadi berlaku asosiatif ini untuk perkalian. Nah, apakah berlaku untuk pembagian? Kita coba buktikan. 3 dibagi 2 itu hasilnya 1,5 ya. Kemudian dibagi dengan 2, maka hasilnya berapa? 1,5 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 0,75, betul. Kemudian yang berikutnya 3 dibagi kurung buka 2 dibagi 2. Yang ini ya. Jadi ini yang sudah didahulukan terlebih dahulu. Jadi 3 dibagi ini 2 bagi 2 hasilnya 1, maka hasilnya 3. Maka asosiatif ini dia tidak berlaku untuk pembagian, jadi hanya berlaku untuk perkalian. Bisa dipahami nih ya. Oke. Untuk selanjutnya di sini adalah distributif ya, perkalian terhadap penjumlahan, kemudian perkalian terhadap pengurangan. Misalnya contoh sini ya, 2 dikali 2 ditambah 4 di sini nih ya. Maka dia akan dikalikan seperti apa? Seperti ini, dikali dulu. A dikali dengan B ya, ini yang pertama. Kemudian A dikalikan dengan C ya, dijumlahkan. A kali B ditambah dengan A kali C, seperti ini ya. Ini distributif untuk penjumlahan. Contohnya berarti kalau ini berarti dijumlahkan 2 dikali 2 ya, berarti hasilnya berapa? 4 ya. Kemudian yang ini juga sama, 2 dikalikan 4 ya, tandanya berarti hasilnya berapa? 8. Berarti 4 ditambah 8 sama dengan 2. Bisa dipahami ya? Coba kita buktikan untuk pengurangan ya. Untuk pengurangan juga sama ya. Misalnya dengan nilai yang sama, di sininya 2 dikalikan 2 dikurangi 4. Aduh, ini
hasilnya mouse-nya kurang bersahabat. Oke, nah ini sama 2 dikali 1 berarti kan 2 ya, 2 dikali B berarti ini 2 dikali 1 2 dikurangi berapa, 2 dikali 4 berarti hasilnya berapa, negatif negatif 2 hasilnya. Masya Allah, sebentar, ini hasilnya negatif 2. Nah, seperti ini. Itu ya. Itu untuk sifat operasi hitung terhadap perkalian dan pembagian. Baik ya. Itu ya. Nah, sampai di sini materi kita kali ini. Nanti kita akan bahas di grup ya. Untuk diskusinya, untuk latihan materinya akan disampaikan di GCR, silahkan nanti dilihat. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam pembelajaran kita kali ini, dan senantiasa semangat walaupun kita belajar secara online. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.